Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 6A Sistem Informasi Reguler Banjarmasin, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi dan Pelaporan Proyek Sistem Informasi dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Heri Adi Chandra, Eskom Mkom. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa dengan NPM 23100206060 dan teman saya. Anida dengan NPM 2310020095. Lalu di sini ada implementasi proyek. Implementasi proyek merupakan tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disusun pada fase perencanaan. Pada awal tahap ini, seluruh sumber daya, jadwal, dan anggaran mulai digunakan untuk menghasilkan produk atau sistem yang diinginkan. Selanjutnya, daftar isi dan agenda utama. Yang pertama, komunikasi dan risiko, dokumentasi perencanaan arus informasi, eskalasi hambatan, serta pengelolaan ketidakpastian dalam proyek SI. Yang kedua ada EVM dan monitoring, pengukuran performa jadwal dan anggaran menggunakan metrik nilai hasil atau earned value management. Yang ketiga, penutupan dan implementasi. Prosedur serah terima, analisis lesson learned, dan peninjauan kembali kesiapan sistem sebelum go live. Lalu di sini ada laporan rencana komunikasi dan risiko. Mo- Ini memastikan struktur pelaporan yang transparan dan mitigasi kendala teknis. Selanjutnya, matriks rencana komunikasi. Arus informasi pemangku kepentingan. Yang pertama ada daily stand-up, koordinasi harian tim pengembangan untuk melacak rintangan harian, durasi maksimal 15 menit. Yang kedua, weekly progress report, penyampaian laporan mingguan berupa capaian sprint kepada project sponsor. Yang ketiga, steering committee meeting, pertemuan bulanan guna membahas eskalasi risiko, strategi, dan persetujuan budget. Lalu di slide selanjutnya ini ada registrasi risiko atau risk register. Di situ bisa dilihat sendiri ada tabel lalu ada ID, ada deskripsi risiko, ada dampak, probabilitas, sama strategi mitigasi atau penanganan. Yang di ID itu ada ID R01, deskripsi risikonya itu keterlambatan integrasi API pihak ketiga, dampaknya tinggi, probabilitasnya sedang, lalu strategi mitigasi atau penanganannya itu penyediaan mockup API untuk pengujian paralel. Lalu sisanya itu bisa dilihat sendiri. Lalu di situ Nah, ada formulasi dan indeks kinerja EVM. Pengukuran nilai hasil earned value, mengintegrasikan ruang lingkup, jadwal, dan biaya untuk menilai performa real proyek dibandingkan baseline rencana. Ada variasi biaya, CV, variasi jadwal, SV, indeks jadwal, SPI. tren kinerja proyek atau FVM trend. Jika kita melihat tren kinerja selama 5 bulan pengerjaan pada grafik ini, yang pertama yaitu garis putus-putus ungu adalah planet value atau PF atau target rencana kita. Garis hijau adalah earned value yang menunjukkan hasil nyata yang telah diselesaikan dan garis merah di bawahnya adalah actual cost atau biaya aktual. Selanjutnya perhatikan bahwa garis hijau EV secara konsisten berada di atas garis merah. Ini memperkuat analisis sebelumnya bahwa proyek ini berjalan sangat hemat, meskipun di awal bulan kedua sempat ada sedikit penyesuaian jadwal. Grafik menunjukkan bahwa di bulan kelima proyek berhasil mencapai target penyelesaian dengan biaya yang lebih rendah dan baseline rencana. Lalu di slide selanjutnya ada status penyelesaian modul. Analisis pemantauan selesai. Secara kumulatif, penyelesaian modul berada pada jalur yang sehat sebesar 87,5%. Fokus minggu ini dialokasikan penuh pada penyelesaian sesi UAT untuk skenario ekstrim, edge case, guna meminimalkan kegagalan saat serah terima sistem.
Laporan penutupan dan lesson learned, evaluasi menyeluruh performa proyek dan transisi menuju fase operasional go live. Lalu ada prosedur serah terima, verifikasi lingkup selesai, seluruh fungsionalitas sistem informasi yang telah disetujui dalam dokumen kontrak telah diuji secara menyeluruh. Dokumen serah terima pekerjaan atau berita acara serah terima BAS telah ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak bersama dengan penyerahan berkas manual penggunaan user manual. Lesson learned dan evaluasi akhir. Yang pertama ada ketergantungan API. Tantangannya sering terjadi downtime pada API sandboxing eksternal yang menghambat integrasi lokal. Lalu solusi masa depannya membuat tiruan atau mock server ter terstandarisasi sebelum proyek pengujian dimulai. Yang kedua ada umpan balik klien, tantangannya keterlambatan konfirmasi desain UI menyebabkan rework di akhir sprint. Solusi masa depan yaitu melakukan demo visual 2 kali seminggu secara berkala sejak fase inisiasi. Yang ketiga, ada deployment kritis. Tantangannya keselarasan server produksi tidak sinkron dengan server uji coba. Solusi masa depannya yaitu mewajibkan pengguna infrastruktur berbasis kontainer atau Docker untuk konsistensi sistem. Lalu di slide selanjutnya ini ada peta jalan presentasi implementasi. Arus informasi pemangku kepentingan. Yang tahap pertama itu ada final UAT, verifikasi skenario transaksi akhir oleh pengguna terpilih. Tahap 2 ada cut over, penghentian sistem lama secara terkontrol dan migrasi data production. Lalu yang tahap 3 ada go live. Sistem baru mulai beroperasi secara penuh di lingkungan produksi. Lalu ada tahap 4, hypercore. Dukungan teknis intensif selama 30 hari pas, pasca go live oleh tim siaga. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.